Oke, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap? Ntar gue bawain dulu semua peralatannya. Targetnya, mudah-mudahan Anda belum pernah pegang router semua. Routernya dari pojok sebelah sono, Linksys. Linksys ini bukan Linksys baru, Linksysnya Linksys bekas apa sih? Kalau orang dagang kan namanya apa? Barang demo. Refund, demo unit, demo unit dipakai udah lama, jadi sebagian udah nggak bisa jalan. Jadi tugasnya adalah ngeluarin, tapi tolong dibawa seininya ya, sebungkus box-boxnya, masing-masing ambil satu box, terus dikeluarin, di reset. Oke, kalau nggak bisa di reset, ya udah nggak bisa dipakai, berarti dikasih label rusak. Itu ya, labelnya di bungkusnya sama di alatnya rusak. Oke. Jadi kita bisa tahu yang bisa dipakai yang mana aja. Terus kalau udah bisa caranya ngecek segala macam adalah, ini kan semua komputernya duduk di komputer yang nyambung ya ke internet. Semua komputer kan punya kabelan nih. Oke. Linksysnya ada kabel WAN-nya. Jadi fungsinya nanti buat ngeceknya, kabelan ini dicabut dari komputer kita, antara komputer sama jaringan LAN-nya disambungin Linksys. Moga-moga colokan listrik masih ada sisa. Masih ada. Masih ada kayaknya, tapi ada yang habis juga. Masih ada. Oh, dipakai buat ini ya. Tiga colok aja. Ya udah. Pokoknya kalau masih ada nanti masukin Linksys. Jadi tugas yang pertama adalah reset. Terus labeling, Linksys masuk ke dalam di antara komputer kita sama kabelan itu masuk ke dalam WAN. Oke. Terus, nah ini gue modal buat workshop ini, saya beli kabel LAN 20 biji. Coba dosennya modal tahu. mantap. Lo ambil satu-satu, ini ada 20 biji. Jadi komputer ini tidak langsung masuk ke LAN kampus, masuk ke Linksys dulu baru LAN kampus. Jelas ya? Jadi tugas pertama reset, terus masukin ke antara LAN kampus sama komputer. Pertanyaannya, udah tahu nggak cara ngereset Linksys? Tahu cara ngereset Linksys? Biasanya, gue kagak tahu. Ini Linksysnya macam-macam tipe soalnya ya. Jadi biasanya sih ada tombol reset di Linksys itu. Tombol resetnya beda-beda, Linksys beda-beda posisi tombol reset. Oke. Sebagian tombol reset kadang-kadang cuma bisa disentuhnya pakai apa? Kalau pulpen masih syukur. Kadang-kadang ini nih apa yang jarum. Kadang-kadang pakai jarum. Oke. Jadi kondisi cara biasanya kalau saya ya, tapi ntar googling juga bisa. Silakan googling aja caranya. Lu ambil satu kabelan, ntar balikin lagi, kumpulin dia ntar kabelan. Bisa balik lagi. Masa tiap kali workshop gua ngemodal kabel ya kali. kabel straight Pak ya? Straight ya? Kenapa? Bukan yang jenisnya kabel yang straight kan ya, bukan yang cross ya? Hari ini semua kabel straight aja bisa. Mau kebutuhannya cross mau apa, kabelnya straight aja. Hari ini, pada zaman dulu kala, pada saat kami masih kecil itu memang kalau mau dua komputer nyambung makanya cross. Zaman saya itu Pak. Iya. Zaman anak-anak ini udah nggak ada cross lagi, lu nggak kenal lagi namanya kabel cross sama kabel straight. Ya udah, untuk reset biasanya saya kerjain adalah tuh Linksys masukin power, masukin listrik. Oke. Kalau kagak nyala Linksysnya berarti listrik udah mati atau power supply-nya mati ya. Kalau udah itu ya tulis aja. Udah binasa. Oke, udah binasa. Nah, kalau nyala, cara ngeresetnya pencet tombol resetnya 30 detik. Hitung lo 1, 2, 3, 4, 5, 30. Udah? Oke. Lo masih nyolok nih kondisi, tombol reset masih ditekan, cabut listriknya. Oke, tombol reset masih ditekan, cabut listrik, hitung lagi 30, deh. Jadi rumusnya 30, pencet, kondisi colok, jadi 30, masih kondisi nyolok, cabut listriknya,
hitung lagi 30 detik, terus udah selesai itu colok lagi 30 lagi. Jadi 1,5 menit kira-kira. Biasanya kalau udah kayak gitu udah ke reset gitu. Kalau udah ke reset, nanti dia nyala, IP-nya biasanya 192.168.1.1. Jadi dia masuk ke defaultnya dia ya. 192.168.1.1. Kalau udah dimocolokin ke komputer kita, dia akan kasih IP otomatis di ACP. Terus kita bisa masuk. Biasanya, nanti harus dilihat tergantung tipe ya, harus dilihat ke Google. Biasanya username-nya admin, password-nya admin, atau username admin, password-nya kosong, atau cuma password doang admin. Pokoknya kata kuncinya admin doang masuk ke situ. Jadi targetnya tadi reset, ganti, colok, masuk, udah gitu masuk ke web ininya ya, admin. Dah, itu target yang paling pertama banget. Target kedua, set wifi-nya. Ada lampu. Target kedua set wifi. Oke. Tapi target pertama dulu harus selain target kedua setting wifi supaya wifi-nya sesuai yang kita mau. Sarannya kalau bisa beda-beda tiap orang wifi-nya. Kalau mau agak lebih susah dikit, di set aja security wifi-nya WPA. Kalau bisa WPA, jangan pernah pilih WEP. WP 5 menit ke bawah soalnya WPA. Terus passwordnya sementara, passwordnya kan cuma buat latihan doang ya. Passwordnya biasa standar 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi nama wifi-nya beda-beda ya. Oke, terus ya. Jadi ngeset si security wifi. Jadi target pertama cuma ngereset, colok, nyala, kita bisa masuk ke interface webnya dia. Target kedua ngeset wifi. Passwordnya kita set ya. Kalau kita beneran operasional di luar, wifi-nya pakai passwordnya agak panjang. Yang kalau operasional beneran ya. Kalau wifi cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawahnya gampang banget soalnya. Yang kedua, kalau udah selesai itu, target ketiga ini yang susah. Kalau satu mah gampang lah, kedua mah gampang. Kalau mau dimodif yang kedua bisa gini lah. Sebagian dari router-router ini punya kemampuan buat parental control supaya nggak bisa lihat bokep segala macam, bisa di-set, bisa. Terutama kalau kita pakai buat di TK segala macam. Kalau di kos-kosan sebaiknya dibuka habis ya, jangan. Roger aja. Roger. Soalnya itu tingkat itu biasanya tergantung berat badan ya. Tinggal dilihat yang berat ya badan siapa antara kamu dia doang. Nah beres ya. Jadi bisa dioprek-oprek menu-menunya, yang lain lihat-lihat aja silahkan. Nah sekarang target yang susah. Kalau kita pasang wifi, kita kan biasanya kalau di kantor atau di mana kan nggak mungkin cuma satu wifi kan? Wifi-nya banyak nih. Nah gimana coba? Pasangnya gimana? Repeater gitu ya? Ada repeater gitu ya? Repeater bisa macam-macam cara berpikirnya ya. Bisa radio ke radio, bisa juga pasang aja wifi banyak dengan kabel di belakangnya. Radio ke radio dia nggak support. Dan kalau radio ke radio itu performance-nya jelek. Kenapa jelek? Ini cara berpikirnya. Untuk misalnya ada laptop masuk radio, emang semua paket bakal keterima kan? Enggak. Ada tingkat error ya. Errornya misalnya 10% error, 90% bagus nih paket, ini 10% error. Bayangin dari sini ke sini 10% error. Terus dia nge-relay ke sebelah sana, repeater ke sebelah sana 10% lagi kan? Jadi total dari sini 20% ya. Tambah lagi sebelah sana lagi 30% error. Jadi kalau kita udah mainan kayak ginian, biasanya repeater itu adalah solusi terakhir karena errornya nambah. Makin banyak hop, makin tambah errornya. Jadi kita biasanya nggak. Itu kalau nggak ada pilihan ya paksa. Kalau masih ada pilihan lain, kita pilihan yang lain. Pilihan yang sering dipakai adalah pakai kabelan di belakangnya. Terus ya, ini jadi masalah. Ini kita pakai kabelan nih. Misalnya ada satu. Nanti ini yang ketiga yang terakhir ya. Silakan lu pada diskusi gimana caranya. Ini gue cuma ngasih soal aja. Ngasih soal yang kejadian beneran di gedung ini, di kantor segala macam. Cuman ada satu router ke internet kan?
Kita punya wifi banyak nih, aksesnya banyak, routernya cuma satu ke internet. Gimana caranya kita punya satu router ke internet, wifi banyak, nyambunginnya gimana? Di makhluk itu punya banyak colokan LAN nih. Colokannya kan nggak cuma satu kan, ada colokan WAN, ada colokan LAN. Yang disambungin ke router internet yang mana? Nah, lu pikir-pikir dulu ya. Sistemnya kayak mesh gitu. Bisa. Yang jadi masalah, tolong direnungkan baik-baik. Semua wifi itu akan punya IP sama, 192.168.1 sekian. Rata-rata IP-nya segitu semua sama nih. Bayangin kalau nyambunginnya kita pakai router ini ke internet, terus wifi yang di sini masuk ke LAN sini, WAN-nya masuk ke LAN, IP-nya sama-sama satu nih. Yang kepala lu nggak nyambung. Terus ya, lu masukin LAN ke LAN, dia punya DHCP, dia punya DHCP, pusing lagi lo. DHCP bikin kacau soalnya, DHCP akan ngasih tahu, lu kalau cara kerja DHCP kan gini, gue kasih IP, tapi lu nyambung ke gue ya ke internetnya, padahal yang ini kan nggak punya internet. Nah, ya udah, itu PR yang paling susah. Kalau cuma riset gampang, oke, ngeset wifi gampang. Sekarang masalah beneran yang ada di kantor-kantor adalah kita punya satu sambungan internet, wifi-nya banyak. Lu pikir dulu ya. Oke, silakan ambil satu-satu, sebox-boxnya diambil. Oke, nanti balikin lagi ke boxnya. Kalau yang rusak tolong dikasih ini label rusak. Oh ini ya. Ini jujur nih, Linksys kemarin email saya mau ngasih door prize lagi malah. Gue bilang ini workshop kisah-kisah nih, apa cuma peserta nggak banyak nih. Lu kasih door prize ya, bagus-bagus aja sih. Buat gue.